Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok perkotaan Taliwang akan mempresentasikan uh, tugas yang diberikan oleh Ayahanda Paris Primadi untuk memenuhi tugas pra-TW yang telah diberikan. Jadi pada kali ini saya bersama dengan teman-teman kelompok saya 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Aldi Sultan, Iwan Haryadi, Widya Asmatika Laili, Kurniati Maharani, dan Dirta Uwari untuk sebagai pemateri dalam pemaparan tugas ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke poin pertama, yaitu yang dijelaskan oleh saya sendiri, Aldi Sultan. Baik, di latar belakang Perkotaan Taliwang didukung dengan ditetapkannya sebagai ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat yang ditetapkan berdasarkan RT RW Nusa Tenggara Barat pada tahun 2009 sampai 2029. Perkotaan Taliwang ini secara umum itu berpotensi pada perdagangan dan jasa agroindustri, yang dimana agroindustri ini melayani skala provinsi maupun kabupaten, dan juga berpotensi sebagai simpul transportasi, yang dimana pelayanannya mencapai skala provinsi dan kabupaten juga. Daripada kegiatan ini juga yang menyebabkan penduduk perkotaan Taliwang bertambah, serta aktivitas masyarakat yang cukup meningkat yang ada di perkotaan Taliwang. Peningkatan kegiatan yang ada di perkotaan Taliwang ini mengakibatkan semakin bertambahnya atau meluasnya perkembangan perkotaan, sehingga berpengaruh terhadap perubahan pola penggunaan lahan. Perubahan pola penggunaan lahan ini berdampak pada areal terbangun di perkotaan Taliwang yang dapat kita amati dari pertamanya kawasan-kawasan yang terbangun itu menjadi luas. Oke, slide berikutnya yaitu model konsentrik. Model konsentrik yang dimaksud yaitu dilihat daripada interaksi desa dan kota yang ada di perkotaan Taliwang, yang dimana Kelurahan Kuang menjadi CBD daripada perkotaan Taliwang ini, yang menjadi pusat daripada semua aktivitas ataupun kegiatannya. Jadi sebagian besar yaitu wilayah Kecamatan Taliwang itu kebanyakan yaitu rural, yang dimana terdapat Desa Labuan Sari, Desa Batu Putih, Desa Seloto, Desa Lalarbiang, Desa Labuan Lalas, sebagian daerah Kelurahan Banjar, Kelurahan Manala, Kelurahan Telaga Beton, dan Kelurahan Sampit yang menjadi wilayah ruralnya. Berikutnya yaitu delineasi perkotaan Taliwang. Kawasan yang menjadi delineasi perkotaan Taliwang ini berawal daripada dilihat dari interaksi desa dan kotanya, di mana 7 kelurahan yang menjadi bagian daripada delineasi perkotaan Taliwang, yaitu Kelurahan Arab Kenangan, Bugis, Kelurahan Dalam, Kelurahan Kuang, Kelurahan Menara, dan Kelurahan Sampir, dan Kelurahan Telaga Bertong. Mungkin untuk slide berikutnya dapat dijelaskan oleh Saudara Iwan Haryadi dalam materi pola perkembangan perkotaan. Dipersilahkan kepada Saudara Iwan Haryadi. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu pola perkembangan perkotaan Taliwang, yaitu dengan model radial menerus. Dengan melihat struktur kota pada 2 kelas tahun sebelumnya, maka kecenderungan struktur kota pada masa sekarang ini ditentukan oleh jaringan jalan, topografi, wilayah yang akan mempengaruhi komponen-komponen terbentuknya suatu kota yang baru, dan diikuti oleh pertumbuhannya permukiman baru yang akan diciptakan dari pusat-pusat lingkungan baru. Pola radial menerus ini dengan jenis penyebaran gurita ya, ini sesuai dengan perkembangan perkotaan Taliwang karena terdapat pusat-pusat kegiatan yang menyebar di seluruh areal perkotaan yang berfungsi memberikan pelayanan pada areal perkotaan tersebut.
Oke, slide. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini merupakan penjalanan kota dari tahun 2010 ke 2021, yang dimana dijelaskan sebelumnya oleh pemateri pertama. Tadi menyebutkan bahwa wait. Mungkin penjelasan tutupan lahan ya. Yaitu peningkatan kegiatan perkotaan Taliwang yang makin meluasnya perkembangan perkotaan atau meningkatnya perubahan pola penggunaan. Ini dapat dua peta yang dimana penjalanan kota pada tahun 2010 dan 2021. Baik, selanjutnya penyampaian materi tentang struktur pusat kegiatan dan isu strategis oleh Saudari Dirta Uwaridarnyati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur pusat kegiatan perkotaan Taliwang. Berdasarkan hasil analisis skalogram sistem pelayanan di perkotaan Taliwang, yang pertama yaitu sebagai pusat kegiatan wilayah promosi atau PKWP pada Kelurahan Kuang. Yang kedua sebagai pusat kegiatan lokal PKL yang berada pada Desa Dalam dan Manala. Yang ketiga sebagai pusat kegiatan lokal promosi PKLP yang berada pada Desa Bugis. Yang keempat, pusat pelayanan kawasan PPK yang berada pada Desa Sampir, Batu Putih, dan Telaga Bertong. Yang terakhir yaitu sebagai pusat pelayanan lingkungan atau PPL yang berada pada Desa Lalar Liang, Labuan Lalar, Labuan Kertasari, Seloto, Tamekan, Banjar, Sermong, dan Kelurahan Arek Kenangan. Yang selanjutnya yaitu isu strategis perkotaan Taliwang. Ada beberapa isu strategis pada perkotaan Taliwang, yaitu yang pertama isu lingkungan dengan permasalahan bencana banjir, kekeringan, polusi udara, dan pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu isu industri. Permasalahannya yaitu sumber daya manusia masih rendah. Yang kedua yaitu minimnya informasi pemasaran dan permintaan. Yang ketiga yaitu isu transportasi. Permasalahan pada isu transportasi yaitu kurangnya rambu lalu lintas dan penerangan jalan dan kurangnya sarana angkutan umum sebagai moda pergerakan antar wilayah. Yang keempat yaitu perdagangan dan jasa. Permasalahan pada perdagangan dan jasa yang pertama kondisi pasar semrawut, yang kedua lahan parkir semrawut, dan rendahnya tingkat pemanfaatan sumber daya, teknologi, dan manajemen usaha. Yang kelima yaitu isu strategi pada bidang pertanian. Dengan permasalahan yaitu kurangnya air untuk kegiatan pertanian dan harga pasaran hasil pertanian tidak stabil. Yang keenam yaitu sumber daya air. Dengan permasalahan yaitu kekurangan air bersih. Yang ketujuh, isu strategis pada pertambangan. Dengan permasalahan yang pertama terjadinya penambangan ilegal, yang kedua kurangnya penanganan hukum dan sosialisasi pemerintah tentang larangan adanya aktivitas pertambangan, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Yang ke-8 yaitu isu strategis pada sumber daya manusia. Dengan permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Yang terakhir yaitu isu pada pemerintahan. Dengan permasalahan yang pertama hubungan koordinasi pemerintah, kecamatan, dan desa belum optimal. Yang kedua koordinasi pemberdayaan masyarakat secara umum belum optimal. Yang ketiga pelayanan terpadu kecamatan belum maksimal. Yang keempat koordinasi kondusivitas wilayah belum optimal. Yang terakhir yaitu pelayanan administrasi perkantoran masih belum tertib dan lancar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Widya Husmatika Laili. Yang pertama itu tujuan umum perkotaan dan konsep perencanaan perkotaan Taliwang. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja tujuan umum perkotaan Taliwang yaitu
mewujudkan kawasan perkotaan Taliwang sebagai pusat jasa, pusat agroindustri, dan simpul transportasi Kabupaten Sumbawa Barat dengan yang pertama pengembangan perdagangan jasa untuk mengoptimalkan fungsi kawasan perkotaan Taliwang sebagai ibu Kabupaten Sumbawa Barat. Yang kedua, pengembangan kegiatan industri rumah tangga di bagian kawasan perkotaan Taliwang. Dan yang terakhir yaitu penyediaan penunjang aksesibilitas transportasi, moda transportasi antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan. Konsep perencanaan perkotaan Taliwang yaitu perencanaan perkotaan Taliwang sebagai pusat kegiatan ekonomi dan simpul transportasi. Untuk mendukung konsep perencanaan tersebut, maka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengembangkan sektor industri, perdagangan, dan jasa untuk mendukung ekonomi. Yang kedua, memperbaiki penataan kawasan perdagangan dan jasa, terutama pada pasar dan lahan parkir. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas transportasi dengan melakukan penambahan rambu lalu lintas dan penambahan angkutan umum sebagai moda pergerakan antar wilayah. Yang keempat, melakukan reboisasi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya banjir, kekeringan atau kekurangan air bersih dan polusi udara. Adapun cara selanjutnya itu pengelolaan sampah terpadu, memasang mesin pompa air yang dialirkan ke sawah sehingga dapat membantu kegiatan pertanian, dan yang terakhir, sebagai ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat, maka pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar pemerintah kecamatan dan desa serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Sekian saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu Kurniatin Harani sebagai pemapar materi tentang rencana pola ruang di Perkotaan Taliwang. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya yaitu rencana pola ruang perkotaan Taliwang. Rencana pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah mengikuti peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya. Yang pertama, rencana pola ruang kawasan lindung. Adapun kawasan lindung Kecamatan Taliwang. Yang pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kepada kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan lindung. Rencana kawasan hutan lindung di Kecamatan Taliwang, yaitu penegakan Undang-Undang Kawasan Hutan Lindung, sosialisasi dan sanksi bagi pelanggar yang merusak hutan lindung. Kemudian kawasan perlindungan setempat, yaitu tubuh sungai, semak belukar, dan rawa. Rencana yang kedua yaitu rencana pola ruang kawasan budidaya. Adapun kawasan budidaya Kecamatan Taliwang yaitu kawasan permukiman. Perencanaan kawasan permukiman Kecamatan Taliwang yaitu menyediakan sarana prasarana dan peruntukan luas lahan permukiman. Kemudian kawasan peruntukan lainnya yaitu kawasan pertanian dan pendidikan. Oke, sudah. Baik, untuk menutup pemaparan tugas pada kali ini yaitu saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.